Sekarang gue pengen jadi Power Ranger. Gue ngayal, gue bikin. Lo nggak tahu gue keren gitu kan? Lo Enggak kayak juga. enggak. Enggak juga. Hai, kembali berjumpa bersama gue Pangeran Syahan. Tamu istimewa gue pada hari ini nih yang ini kain apa sarung ya? Kain. Sarung ini. Sarung. Ini bentuknya sarung. Dimas Danang, apa kabar? Sehat dong, Mas Pange. Thank you udah hadir di Asumsi. Terima kasih sudah diundang. Lo udah bosan gak sih kalau dikasih pertanyaan basi? Pasti. Lagi sibuk ngapain nih sekarang? Kalau lagi sibuk sekarang gue banyak ngerjain usaha gue si Sami-Sami itu, jadi ngerjain personal branding. Personal branding, sekarang megang manajemen juga, manajemen isinya gue sama istri gue. Gitu, jadi ya kalau pekerja seni di sini kan Pak, kalau nggak mau sendiri kan cepet tumbang ya. Harus mau sendiri, Pak? Iya, harus Gimana mau tuh mau sendiri? Ya, lihat-lihat sekitar, jangan hambur-hambur uang. Ya. Peka terhadap keadaan gitu. Peka terhadap keadaan gitu ya. Gitu. Lo tadi jadi buka bisnis yang ngurusin personal branding dan juga manajemen, lo berarti mau sedikit menarik ke belakang layar berarti? Emang gue dari dulu sebenarnya barengan Pak, di belakang layar sama di depan layar. Gitu, bahkan kayak itu dimulainya dari kapan? Dari zaman radio sebenarnya. Dari zaman radio? Gue udah punya tim sendiri dari zaman radio itu untuk nanganin gue. Oh, oke. Dulu kelinci percobaannya gue dulu gitu. Waktu digital belum senaik sekarang gitu. Dulu mainnya masih di Instagram sama Twitter kan. Jadi setelah sukses, gue case-nya udah sukses nih. Gue berhasil nih. Berhasil nih. Lo mau nggak jadi kayak gue gitu kan? Gue baru nawarin ke teman-teman. Awalnya sih sebenarnya emang buat proteksi mereka ya, jatuhnya jangan sampai orang kan sekarang kalau ditanya gitu ya, misalnya penyanyi gitu. Oke, lu penyanyi yang apa? Nggak bisa jawab kan, gitu. Gue nggak bilang semuanya nggak bisa jawab, tapi ada beberapa orang yang gue temuin, gue yang apa ya? Nah, kalau kata istilah bisnis kan USP-nya gitu. Unique selling point. Itunya apa? Nah itu tuh tugas gue buat nyari itu supaya nuruninnya enak. Abis kalau bikin gimmick dulu, dasarnya nggak kuat kan gampang goyang. Oh. Jadi kalau tadi lo bilang biasanya penyanyi yang apa orang nggak bisa jawab, Danang tuh berarti apa yang apa? Danang itu berarti adalah kalau personal branding gua, gue nggak enak banget ngomonginnya di sini nih. Tapi kalau Danang itu yang apa ya, orang yang akan menghibur sesuai dengan mau lu. Nah, sesuai dengan mau lu itu, lu bisa cari di Instagram Danang itu kayak apa, Danang yang udah di komen kayak apa, Danang yang sama di podcast lainnya kayak apa, itu beda-beda. Nah, lu suka Danang yang mana? Lu pilih aja Danang yang itu. Danang yang asli di rumah lagi tidur. Gitu. Tapi Danang bisa jadi apapun yang lo mau gitu. Kasih gue waktu untuk belajar, gue bisa. Banyak orang termasuk juga gue gitu kan inget dan kenal sama lo ya, The Dandies, The Comment gitu ya di TV. Lo tuh capek nggak sih selalu diasosiasikan dengan karya lo yang sebenarnya udah lewat udah lama, tapi itu mulang diomongin sama orang. Awalnya sih sebel ya Mas Pange ya, cuma kayak gue nggak bisa bikin yang lain aja gitu. Tapi ya emang kalau sudut pandangnya di situ capek. Akhirnya gue berubah sudut pandang ke, oh ini karya bagus banget sampai orang tuh nggak bisa lepas gitu. Ya udah gue di situnya aja jadi enak. Gitu kayak The Comment gitu, orang tuh masih pengen lihat reuni atau Dandies karena The Dandies punya Prambors. Dandies punyanya Mas Darto. Dandies itu mau join lagi dong berdua. Oh ya, kita bikin kayak sekarang ada Benggeng di Spotify gitu. Jadi emang gue ngeliatnya ya itu berkahnya aja sih gitu. Saking bagusnya itu acara, orang nggak bisa lupa dan minta lagi, dan itu ngebuat gue jadi lebih nggak capek daripada gue mikir kayak aduh itu terus gitu. Dan orang kan lagian gue serahin pilihannya ke orang, lu mau lihat Danang yang gimana gitu. Gitu. Biasanya kalau pair gitu ya, orang yang tandeman itu kan nggak selalu semuanya sebenarnya akrab in real life gitu ya. Itu juga I'm speaking from my own experience sebenarnya. Iya. Tapi lo sama Darto lu beneran akrab? Enggak. Tapi gimana bisa bikin on cam chemistry-nya tuh kayaknya sobi banget gitu? Gue kenal sama keluarganya, gue kenal. Maksudnya gue juga nggak kenal banget. Gue kenal tapi jarang banget main bareng. Kecuali waktu kerja gitu. Gue nggak tahu gimana ya, mungkin itu chemistry ya. Chemistry yang gue nggak bisa jelasin juga. Tapi yang jelas gue sama Mas Darto tuh bisa posisi sih. Kayak kalau katakanlah kalau dua-duanya mau spotlight gitu, pasti kan bentrok. Kayak gue kan nggak terlalu suka spotlight. Nggak suka lo sebenarnya. Gue tuh kayak diledek sama yang Maha Esa atau gue nggak suka keramaian, gue nggak suka banget di foto keluarga. Terus tiba-tiba sekarang orang
Mas foto nggak? Terus gue tuh sampai sekarang tuh gaya gue cuma 2. Karena gue nggak ngerti cara jadi foto gitu. Lo tuh dulu pas kecil sebenarnya pengen jadi apa sih? Gue pengen jadi penghibur gue. Dari dulu? Dari SMP. Kalau dari kecil sampai sekarang gue pengen jadi Power Ranger. Warna apa? Biru gue. Biru itu yang... Billy. Billy. Dan yang paling pintar kan ceritanya. Dan paling pintar, ya. Lo merasa diri lo pintar berarti kan? Enggak. Justru karena gue ngerasa sampai sekarang gue ngerasa bego ya. Makanya gue tuh selalu suka sama orang-orang pintar itu. Gitu. Nah gue tuh dari kecil sampai sekarang gue pengen mau jadi Power Ranger gue. Tapi kalau cita-cita yang maksudnya bisa dipegang lah gitu ya. Walaupun menurut gue jadi Power Ranger itu juga nyata banget di mata gue. Itu jadi penghibur. Kenapa waktu itu gue sedih aja sih, sedih sendirian gitu. Gue nyokap dan adik gue gitu, gue kadang-kadang suka ngerasa sedih. Oh sedih tuh nggak enak ya. Dan ternyata orang tuh suka ya dihibur ya. Di SMP itu gue mulai kayak jadi apa ya, joker kali ya buat di sekitaran gitu dengan tidak berusaha melucu gitu. Di titik apa dulu lo merasa bahwa sesuatu yang lo lakukan dengan gitu aja gitu ya, jadi penghibur, jadi entertainer, ternyata lo berpikir bisa jadi duit nih buat gue nih gitu? Aduh, gue bahkan nggak pernah, kalau ditanya itu gue bingung sih karena nggak pernah gue mikir itu. Gue lupa berapa tapi 27.700 kalau nggak salah itu gue pertama kali dibayar MC. Gue nggak tahu 200 peraknya buat apa. Kalau 27.500 jelas dong. Ini 27.700. Ini ada manajemen yang main nih, gitu dari sekolah nih gitu kan. Ya gue bahkan nggak nyangka aja waktu itu gue dibayar. Habis itu ya udah, gue kayak MC gitu. Oh gue awalnya nggak suka keramaian ya, gue harus hadapin ketakutan gue itu. Gue awalnya kalau ketemu orang baru gue nggak berani ngomong. Gue kalau di tempat pesta gitu biasanya lo akan menemukan gue duduk dengan air putih. Sekarang susu. Lo kayak yang meme gitu ya, kalau ada meme kan yang di tengah party ada orang duduk sendirian. Oh yang gitu ya, di 9gag. Iya. Lo nggak tahu gue keren gitu kan? Enggak juga, gue kayak diem aja gitu, kayak gue joget, gue kaku gitu. Makanya ya gue beruntung gue dapet seorang istri yang lincah ya, jadi bisa ngajarin gue banyak hal gitu. Buat seorang yang terdengar sangat introvert dan juga pemalu, lo tuh ini nggak sih, ada mental gymnastics nggak sih? Ketika lo harus terlihat riang gembira nih gitu. Ada, makanya yang gue lakuin adalah gue ngayal, gue bikin kostum. Dan yang di komen tuh kostumnya apa gitu. Ya udah itu yang gue tampilin. Danangnya kayak Iron Man gitu loh, Mas Pange. Gue di dalamnya tapi ya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak suka, ya yang kena kostumnya bukan guanya. Gitu. Itu bener nggak sih orang-orang yang bilang bahwa kadang-kadang orang yang paling riang gembira dan paling bahagia gitu, ternyata dia ya deep down inside dia sangat menjerit gitu misalnya. Itu benar terjadi sama lo juga? Kalau gue sih sangat menjerit ya. Gue nggak tahu gue terlihat riang gembira apa enggak. Pertanyaan gue banyak banget resah sih. Tapi ya udahlah gitu. Nah, tapi orang lain kayak gitu di samping gue ada beberapa yang kayak gitu sih. Cuma ya gitulah, mungkin kostumnya kali ya. Kostumnya. Dan lo punya kepiawaian untuk bisa berganti-ganti kostum itu tergantung dengan kebutuhan gitu ya? Iya. Lo capek gak sih dituntut untuk jadi lucu gitu? Gue nggak pernah ngerasa dituntut soalnya Mas Pange. Dan gue itu orang tuh bilang, oh Danang lucu gitu. Enggak, gue tuh di The Comment, di Dendis itu bercanda. Ya masa kalau teman lu bercanda harus lucu kan? Bercanda harus fun. Ya kan, gembira sama lucu tuh kan beda gitu. Nah orang kan mengeneralisirnya aja gitu kan. Jadi kayak ya udah, gue bahkan tidak merasa dituntut dan gue tidak merasa lucu. Jadi gue santai aja. Dan kadang-kadang nih kalau misalnya ada orang yang bukan keluarga gitu datang ke rumah nanya, Mas Danang kok diem aja sih? Iya tante atau om, nggak ada duitnya soalnya. Gue bilang gitu. Dan buat beberapa orang mungkin itu ketus. Lah enggak, gue beneran, gue lucu kalau ada duitnya lagi gitu. Lo tahu cara jadi lucu tapi lo nggak mau setiap saat harus jadi lucu gitu. Dan bahkan gue nggak ngelucu, kayak yang gue omongin kan kayak bercanda aja kan, kayak ada duitnya. Iya gitu. Iya itu maksudnya gembira dengan lucu tuh jauh. Jadi kadang-kadang orang memang tidak bisa memisahkan gitu mana yang kerja, mana yang sehari-hari, dan ini bukannya sebuah hal yang selalu melekat gitu. Dan itu kan yang paling sering, kalau misalnya kayak teman-teman stand up comedian gitu sering banget cerita kan, ayo dong ngelawak gitu kan. Iya kayak ngelawak. Lu coba bayangin aja, temen gue ada ini Mas Pange, nama Pak Arif Didu. Dia lagi jalan sama anaknya, terus Bang Didu stand up dong, di videoin. Lah
Maksud gue kayak Nggak kayak gitu mainnya. nggak gitu Nggak dong. nggak gitu Anda mainnya. penyelenggara IO ada tiba-tiba bikin acara di tengah mall stand up dong. Aduh nggak gitu. Ya tapi orang ya gimana ya? Ya mungkin mereka nggak ngerti, mungkin mereka nggak paham, nggak ngerti sih. Ya kayak acara TV gitu. Karena yang diundang aktor, terus segmennya adu acting. Kenapa adu acting? Dan gitu? Anda ini sekarang aktor kan? Gue main, iya Gue nonton soal film ya. gue kalau dicap aktor gitu, gue kayak nggak pantas gitu loh Mas Mange. Gue tuh, waduh, gue mindernya parah sih. Gue tuh nggak, ya gue latihan acting gitu. Gue aktor tuh banyak yang bagus. Gue nggak berani, gue aktor gitu nggak berani. Gua. Dan itu salah satu cerminan dari yang lo bilang ya, kalau lo dituntut untuk acting lo akan belajar gitu kan. Nah sebenarnya kalau untuk acting gue udah suka dari lama. Jadi dulu waktu belum punya uang untuk ikut kelas acting, ya nonton aja gitu. Kebanyakan sih nonton sih. Ya walaupun akhirnya ternyata lebih efektif ikut kelas gitu. Beneran belajar gitu ya. Karena aduh, detil sampai ujung jari itu dipikir gitu. Jadi kayak aduh, keren banget gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang juga pengen acting gitu, bisa cari-cari ini Marina Abramovic gitu. Itu tuh dia ngajarin banyak apa dasar-dasar yang bisa kita latih secara membosankan ya, karena orang zaman sekarang kan maunya cepet ya, nggak mau yang proses gitu. Nah, Marina Abramovic tuh ngajarin beberapa hal yang menurut gue berguna banget sih buat acting gitu. Dan lo akan acting lagi pasti kan? Lo akan main film lagi kan? Oh, gue akan. Makanya kalau misalnya ditanya gitu, lu mau berhenti kapan? Ntar pas mati gitu. Suka gue soalnya Mas Mange sama kayak gitu, kayak acting apa layar perak, panggung gerak gitu. Adalah tempat terdanang. jadi lo emang artsy banget, lo memandang diri lo sebagai seorang artis gitu, seniman ya. Ya jadi bukan artis as in selebriti, tapi sebagai seorang seniman gitu. Nah, gue itu pertanyaan sesulit 5 tahun lagi lu mau jadi apa, itu tuh gue nggak pernah bisa jawab tuh kalau ditanya itu. Gue tuh sebagai apa ya, gue gini aja Mas Mange. Gue orang yang akan selalu jadi yang lu mau gitu. Gue akan jadi yang lu mau, tapi di platform yang beda-beda gitu. Nah kalau misalnya gue bilang artis, kayaknya kita semua artis deh. Kayak kita semua seniman deh di ranah kita masing-masing dan siapapun lu gitu. Lo kan udah punya fans sendiri, udah punya following yang gede juga di berbagai macam sosial media. Gue gak punya loh. Apa? Gue gak punya fanbase. Nggak punya fanbase yang resmi dong. Gak ada namanya, gak ada yang misalnya apa Pangeran Mania gitu, gak ada gue. Nggak ada. Gue gak ada gue. Kayak waktu dulu pernah nih Mas Pangeran, kita mau bikin nih teman-teman nih kalau nonton Hai Sita segala macam. Fans of Dandies gitu. Fans of the Dandies gitu, FOTD gitu. Gue bilang, udah nggak usah fans lah, gue malu, friends aja friend. Kalau friend kan lu nggak mungkin kan lu sama temen lu kayak tiba-tiba, Mas Pangeran foto dong, nggak mungkin gitu kan kalau friend kan. Jadi kita tahu batas seenggaknya gitu. Kalau fans mungkin agak egois ya, mereka. Tapi orang-orang itu ada kan? Ya walaupun nggak ada namanya, orang-orang itu kan ada. Iya ada mungkin ya sekarang ya, karena ya mereka kan bertumbuh ya, mungkin seleranya bukan gue lagi kali ya gitu, gitu sih. Lo pernah nggak? Iya, karena lo udah punya reputasi, lo udah punya power juga, daya tarik. Ada nggak sih orang-orang yang, atau lo nemu akun-akun sosial media gitu yang ngaku-ngaku jadi lo? Yang masukin nama gue ada. Ada. Ini lagi hip-hipnya Pomade, udah gitu kan. Kita kan generasi yang dulu mure sih itu nggak mure. Begitu dapat Pomade, gue happy dong, gue bisa nyisir rambut gue gitu. Terus tiba-tiba wah lagi heboh, tiba-tiba ada yang WhatsApp gue, teman gue yang di Pomade. Nang, mana Nang, kok belum di-post? Hah? Belum di-post apaan bro? Pomade yang kemarin udah gue post kok, udah gue bantu. Oh enggak, kemarin kan lu minta 350.000 buat nge-post. Hah? Enggak men. Loh, ini Instagram lu Danang Postman kan? Twitter gue Danang Postman. Instagram gue Danang Goldluck. Ketipu nih, banyak yang ketipu gitu. Anjir. Lah maksud gue, kenapa 350.000 kan nurunin harga gue? Minta ke 5 juta. Gue tadi juga bertanya gitu, 350.000. Iya. 5
5 juta kek. Jadi kalau lu nipu, guanya juga nggak turun gitu loh. Ini udah nipu bikin gua turun harganya gitu. Terus ya yang ditipu juga orang-orang yang bisnis gitu. Jadi gua kayak ya Allah, gitu amat ya gitu. Itu doang sekali. Oh, itu doang sekali. Itu doang sekali. Tapi kalau yang ngaku-ngaku apa namanya minta kiriman duit pakai nama lo nggak ada tuh ya? Enggak sih, belum ada Nggak sih. ada ya, jangan sampai lah. Ini sama ya kayak gue denger tuh kalau lo tadi ada orang yang ngaku-ngaku jadi lo, Iya. terus minta bayaran buat endorse. Ada juga kawan-kawan yang ngaku jadi bank gitu, bank besar atau app dari bank besar gitu dan mereka nawarin investasi yang ngadi-ngadi lah basically. Bodong sih. Bodong. Lo Sering sih. pernah dapat juga kayak gitu? Pernah gua. Pernah gua jadi tapi kebanyakan ya gua nggak ambil. Ya gue juga mesti update kan sama hal-hal yang gua nggak suka sekalipun. Yaitu adalah ekonomi, bisnis, dan politik gitu. Lo nggak suka tuh ya? Gue kurang tertarik. Ini emang pure artis, seniman tuh kan emang nggak pengen kan. Gue nggak mau peduli soal angka, soal duit, soal politik. Makanya Gue mau ada Bos berkarya. gitu ya. Makanya gue bikin manajemen tuh sebenarnya untuk itu supaya gue kejaga juga sih. Karena istri gue juga kayak gue kurang lebih gitu. Dan gue supaya bisa belajar. Nah kalau tawaran kayak gitu tuh Mas Pange, wah ada beberapa kali gue lewat SMS, gue nggak tahu nomornya dapet dari mana anjir. Tapi nggak pernah lo ini kan? Nggak pernah. Karena gue gue lebih takut virus sih daripada orang nawarin, maksudnya virus ke handphone gitu. Gitu. Kalau yang teman-teman ada nggak? Kalau yang benar lo kenal datang, dari ini lo mau nggak gitu? Akhir-akhir ini ada beberapa yang ngajak ketemu tapi gue tahu sih modusnya sih. Gitu. Kalau temen, Karena udah lama nggak ngehubungin ya? karena udah lama ngehubungin. Iya, klasik. Klasik. Acquaintance kalau ngehubungin, itu tuh. Gue curiga tuh. Kalau friend, itu gue ayo deh gitu. Klasik. Nah, buat lo yang juga aktif bermedia sosial, hati-hati aja kalau kamu mendapat undangan masuk ke grup aplikasi chat, misalnya Telegram, yang mengatasnamakan Welma, aplikasi dari BCA untuk berinvestasi. Lalu kamu ditawari janji manis investasi dengan keuntungan tinggi dan tidak realistis. Jangan tunggu lama ya, langsung leave aja itu grup. Namanya penipuan investasi bodong yang mengatasnamakan Welma. Ada beberapa ciri-ciri modus yang bisa kamu perhatikan. Di antaranya, akun palsu grup investasi di aplikasi Telegram atau WhatsApp itu mengatasnamakan atau menggunakan logo Welma. Atau juga terkadang mereka mencatut nama pejabat BCA sebagai admin grup. Ini udah pasti, pokoknya nih grup nggak bener, nih grup bodong. Nah, ada beberapa tips supaya lo terhindar dari modus-modus seperti itu. Yang pertama, jangan tunggu lama, langsung aja leave grupnya. BCA tidak pernah membuat akun grup chat investasi Welma. Nomor resmi aplikasi chat BCA hanya di WhatsApp-nya Bank BCA, yaitu di nomor 08111500998 dan ada centang warna hijaunya. Jangan pernah percaya iming-iming bunga investasi yang tidak masuk akal. Kalau terlalu indah, terlalu besar, too good to be true, udah pasti itu nggak benar. Welma merupakan aplikasi dari BCA yang dapat di-download di Google Play Store dan juga di App Store, bukan melalui grup chat. BCA tidak pernah menginstruksikan transfer dana investasi ke rekening nasabah lainnya. Jika menemukan grup chat dengan ciri-ciri seperti yang tadi gue bilang, segera laporkan ke Halo BCA di 1500888 atau via aplikasi Halo BCA. Nah, tips gimana caranya biar nggak diundang ke grup-grup Telegram yang ngaco atau bodong. Pertama, buka aplikasi Telegram kamu, klik settings, pilih privacy atau security, pilih phone number, dan atur seperti ini. Who can see my phone number? Nobody. Who can find me by my number? My contacts only. Nah, jadilah generasi anti-modus, bagikan informasi ini kepada orang-orang terdekat kamu biar semua terhindar dari penipuan investasi bodong yang mengatasnamakan Welma. Simak modus-modus perbankan lainnya di www.bca.co.id/awasmodus supaya kamu makin #awasmodus. Oke, Danang, thank you untuk obrolannya. Gue sangat menikmati sekali obrolan kita. Semoga nggak jadi terakhir kali gue ketemu sama lo ya. Ini aja closing kan yang kedua. Tadi udah di-retake lagi ya? Di-retake. Karena gagal pertama. Berarti ini tandanya kita ketemu lagi nanti. Amin. Amin. A+.